괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda, bercanda. 네 앞에 somewhere 나답지 못해 너 너무 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi matematika selama semester 1 di kelas 11. Apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak materinya? Yuk kita simak bersama. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir matematika wajib dari kelas 11.5 serta sebagai video refleksi atau evaluasi bagi kami dalam mempelajari materi-materi pelajaran matematika wajib. Di video ini, teman-teman yang menonton juga dapat memberikan tanggapan atau saran mengenai video kami. Semoga bermanfaat. Di samping itu, kami juga memiliki tujuan pembelajaran matematika di kelas 11 ini. Pengertiannya, fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain yang dapat dinyatakan dengan lambang. Fungsi setiap anggota di A harus memiliki pasangan dengan tepat satu anggota di B. Menentukan domain, kodomain, dan range. Domain adalah himpunan nilai-nilai masukan, di mana di himpunan itu terdapat fungsi atau dapat disebut daerah asal. Kodomain adalah himpunan nilai-nilai keluaran yang terdapat fungsi atau himpunan yang membatasi keluaran suatu fungsi. Range yaitu nilai yang muncul dari nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Dapat dilihat dari contoh ini, dapat dilihat di gambar, domainnya 1, 2, 3, dan 4, kodomain 1, 2, dan 3, dan range 1 dan 2. Singkatnya, domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu menjelaskan syarat dan aturan komposisi fungsi. Menjelaskan syarat dan aturan komposisi fungsi. Syarat dan aturan fungsi komposisi, seperti yang sudah dijelaskan di atas, fungsi dapat dikomposisikan dengan memenuhi syarat tertentu. Syarat fungsi G dan F dapat dikomposisikan atau G bundaran F ada jika daerah hasil dari fungsi F adalah himpunan bagian dari daerah asal G yaitu F. Syarat dan aturan fungsi komposisi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, fungsi dapat dikomposisikan dengan memenuhi syarat tertentu. Syarat dan aturan fungsi komposisi seperti yang sudah dijelaskan di atas, fungsi dapat dikomposisikan dengan memenuhi syarat tertentu. Berikut ini merupakan sifat-sifat komposisi fungsi. Dari poin A, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. B, komposisi fungsi bersifat asosiatif. C, terdapat fungsi identitas. Membuat komposisi fungsi yang terdiri dari 2 atau lebih fungsi. Dapat dilihat fungsi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama dan yang kedua merupakan fungsi, sedangkan yang ketiga, dan yang keempat bukan fungsi. Dari gambar ini dapat diperoleh jika f, a, b ditentukan dengan rumus fx dan g, a ke b ditentukan dengan rumus Gx, maka hasil dari F komposisi G adalah Hx sama dengan G bundaran F.
X sama dengan GFX. Syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi inverse adalah jika dan hanya jika f merupakan fungsi dijektif korespondensi 1:1. Jika inverse suatu fungsi tersebut merupakan fungsi, maka inverse tersebut dinamakan fungsi inverse. Syarat agar suatu fungsi memiliki fungsi inverse adalah bahwa fungsi tersebut haruslah fungsi 1:1. Selanjutnya, menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Dalam praktiknya, fungsi inverse dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti mencari titik simetri, menghitung luas dan volume suatu objek melalui integral, serta memprediksi perubahan ekonomi dan dunia bisnis. Ini merupakan contoh soal dan pembahasan dari menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Karena pelajaran matematika ini tidak mudah, saya sebagai siswa SMA 2 harus berlatih dengan belajar lebih keras lagi ke depannya. Tidak itu saja, ditambah lagi ujian semester yang sudah sangat dekat. Jadi setiap murid, apalagi saya, harus sangat belajar dengan keras dan fokus terhadap pelajaran yang diberikan Pak Guru agar saya memperoleh nilai ujian yang baik sehingga dapat menyenangkan hati guru dan tentu saja orang tua saya. Terima kasih. Saya di saat belajar matematika adalah saya sangat menyukainya karena proses mengajar yang diberikan oleh Pak Guru, ditambah lagi pelajaran matematika adalah pelajaran yang menyenangkan sekaligus menantang, jadi tidak hanya mengedukasi murid tetapi membuat murid untuk lebih berpikir dengan baik sekaligus menggunakan logika murid itu sendiri. Terlepas dari itu, soal yang disajikan dari buku cetak yang disandingkan oleh sekolah juga sangat membantu siswa dalam belajar matematika. Ditambah lagi buku tersebut disajikan dengan bentuk yang menarik sehingga para murid tertarik untuk membacanya. Dan juga banyak soal-soal yang disandingkan agar murid bisa mengerjakan tersebut.